Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormati ayahanda dan keluarga, mudah-mudahan beliau sehat walafiat, panjang umur. Insyaallah keberadaan orang tua kita akan memberikan keberkahan buat kampung dan masjid kita. Yang hormati bapak-bapak, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh remaja, singkatnya bapak-bapak, ibu-ibu, shaimin, shaimat, yang insya Allah kita semua jamaah masjid Nurul Amal, insya Allah mudah-mudahan kita semua diampuni segala dosa kita oleh Allah SWT. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, yang pertama-tama mari kita haturkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena kita yakin dan sadar dengan setinggi-tinggi rasa kesadaran bahwa sesungguhnya hadirnya kita di masjid ini, ringannya kaki kita untuk kita langkahkan menuju masjid ini semata-mata mutlak hanya karena rahmat, hidayah dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tidak menjamin orang yang rumahnya dekat masjid bisa melangkahkan kakinya ke masjid. Tidak semua orang walaupun rumahnya dekat dengan masjid, dia bisa ringan hati, pikiran dan kakinya untuk dilangkahkan ke masjid. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini Allah pilih kita untuk insya Allah selalu menunaikan salat 5 waktu. Terlebih alhamdulillah kita sudah menunaikan salat tarawih. Walaupun saya sendiri belum salat tarawih ini, saya mohon maaf ya. Rencana nanti insya Allah di pondok saya mau salat tarawih sama santri-santri, ustadz-ustadz yang ada di sana. Nanti saya kebetulan tadi saya mohon maaf, tadi ada rapat yang harus diselesaikan malam ini dan besok saya harus pulang ke Jakarta. Jadi diselesaikan tadi sebentar dan nanti pulang dari sini kita lanjutkan lagi rapatnya. Ya, mohon doanya mudah-mudahan berkah buat pondok pesantren kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, alhamdulillah sekali lagi Allah ringankan langkah kaki kita menuju masjid. Di antara sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbicara tentang masjid, tentang langkah kaki kita ke masjid. Basyirin masyai'ina fil dhulam. Berikan kabar gembira. Berikan kabar gembira kepada siapa? Al-masyai'ina fil dhulam. Orang-orang yang melangkahkan kakinya di kegelapan malam. Berikan kabar gembira. Apa kabar gembira itu? Bagi orang-orang yang melangkahkan kakinya ke masjid di waktu malam yang gelap gulita. Kapan maksudnya? Di waktu maghrib, waktu isya, dan di waktu subuh. Apa kabar gembiranya? Bin nurit tami fi yaumil qiyamah. Ada cahaya Allah, ada cahaya yang akan menerangi kita nanti di hari kiamat. Hari kiamat itu gelap gulita, huru haranya luar biasa. Di alam kubur pun gelap gulita luar biasa. Namun salat, langkah kaki kita ke masjid, sesungguhnya itulah yang akan menerangi alam kubur kita sampai di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, malam ini tema kita adalah nuzulul Quran. Nuzulul Quran. Nazala yanzilu nuzul, itu dari bahasa Arab. Nazala yanzilu nuzul, itu turunnya. Nuzul artinya turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur. Itu makna nuzulul Quran. Berbeda dengan berasal misalnya dari kata sama-sama turun. Tapi kalau anzala yunzilu inzalan, maka Quran itu diturunkan sekaligus kepada Nabi Muhammad SAW. Berarti bukan inzalul Quran, sama-sama turunnya Quran terjemahannya. Tapi kalau nuzul itu maknanya berangsur-angsur sesuai dengan situasi dan kondisi. Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala turunkan dalam jangka waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari menurut pendapat yang masyhur.
Berapa juz? 30 juz. Berapa surah? 114 surah. Berapa huruf? Alfu alfin wa khamsatun wa ishrina harfan. 1.025 huruf itu Quran, mulai dari huruf ba, sin, mim, alif, lam, alif, ha, alif, lam, ra, ha, mim, nun, alif, lam, ra, ha, mim, nun. Bismillahirrahmanirrahim. 19 huruf. Itu Al-Quranul Karim. Sampai pada huruf sin, minal jinnati wan nas. Itu banyak hurufnya, kata para ulama. Disebutkan dalam kitab Usulut Tafsir fi Faidil Khabir, nama kitabnya, sebanyak alfu alfin wa khamsatun wa ishrina harfan. 1.025 huruf Al-Quran. Tidak percaya, ntar hitung sendiri di rumah. Saudara kaum muslimin yang berbahagia, Quran itu memiliki keutamaan yang sungguh dahsyat dan luar biasa. Maka alhamdulillah saya menulis buku, ada 3 jilid banyaknya. Alhamdulillah ada 9 buku saya sudah terbit. Alhamdulillah bisa didapatkan di Jakarta, bisa juga didapatkan melalui media online, di Bukalapak dan sebagainya. Tapi khusus untuk jamaah masjid, insyaallah nanti saya kasih gratis. Saya titip nanti sama Rizky Haryanto atau beliau nanti saya titipkan, insyaallah. Begitu ya. Ada judulnya 99 kedahsyatan Al-Quranul Karim. Ada juga saya tulis 45 tanya jawab Lailatul Qadar. Dan banyak lagi buku-buku yang lain, dan alhamdulillah sudah tersebar di Indonesia. Alhamdulillah. Untuk sementara ada di Jogja, ada di Padang, ada di beberapa daerah di Indonesia. Belum juga nanti mungkin di Lombok, di Sapakira mungkin nanti ada ke depan. Saudara kaum muslimin yang berbahagia, Al-Quran itu memiliki keutamaan dan kedahsyatan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham tidak paham, orang yang membaca Quran dapat pahala. Lancar tidak lancar, orang baca Quran tetap dapat pahala. Bahkan orang yang terbata-bata saja baca Quran, yang bacaannya terbata-bata, dia bukan seorang penghafal Quran, bukan seorang guru Al-Quran, bukan seorang yang lancar baca Quran, bukan seorang yang fasih baca Quran, tapi bacaannya terbata-bata, bahkan mungkin ketukar-tukar makharijul hurufnya. Selama dia belajar, selama dia melancarkan Al-Quran, dia terus memperbaiki bacaannya, maka setiap kesalahannya di sisi Allah terhitung sebagai rahmat dan ampunannya. Allahumma salli wa sallim barik alaih. Siapa yang mengatakan hal ini? 14 abad yang lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladzi yaqra'ul qur'ana yatata'ta'u, dan orang yang membaca Al-Qur'annya terbata-bata. Qur'annya terbata-bata, hurufnya terganti. Contoh huruf yang terganti itu, misalnya ha dibaca kha, maka ini secara terjemahan sudah berbeda maknanya. Saya kasih contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Dia menggunakan huruf ha. Bismillahirrahman. Apa terjemahannya? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih. Itu kalau dibaca Ar-Rahman pakai ha, haknya hak kecil. Ha, hi, hu, bah. Tetapi mungkin ada di antara kaum muslimin yang masih bacaan Qur'annya masih salah-salah, masih terbata-bata, berganti makharijul hurufnya, bahkan mungkin kadang-kadang berganti barisnya. Mereka yang sedang terbata-bata baca Quran, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun salah terjemahannya, selama dia belajar. Kenapa salah terjemahannya? Bayangkan, kita terjemahkan Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih. Ketika dia berganti makharijul hurufnya dengan huruf kha, misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Rahman, dia baca Rahman, sedikit dia bergeser kepada huruf kha, maka terjemahannya, kalau kita membuka satu kamus, ada kamus Al-Munawwir namanya, ada 1500 halaman, cari pada huruf ra dan kha. Rahman, apa terjemahannya? Seandainya itu dibaca Bismillahirrahman, dibaca Hirrahman pakai kha, maka maknanya, terjemahannya dengan menyebut nama Allah yang suka mengerami telur ayam.
Allahumma sholli wa sallim barik alaihi. Jauh sekali maknanya. Kita lanjut kepada ayat yang kedua, Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu. Ha, dia pakai ha kecil. Ketika seorang membaca dengan berganti makharijul hurufnya, dia pakai ha besar. Ha hi hu. Bacaannya ha hi hu. Di tenggorokan. Ada ha juga di bawah tempatnya. Di bawah. Ilhar apa namanya ilhar yang di bawah hurufnya, huruf khalqi ha hi hu bah. Maka apa terjemahannya? Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji milik Allah. Itu kalau dibaca ha. Sekarang kalau saya baca ha, alhamdu, buka kamus Al-Munawwir 1500 halaman, banyaknya pada huruf ha besar. Ha mim dal. Alhamdu terjemahannya adalah alhamdulillah tadi segala puji milik Allah. Berganti menjadi alhamdulillah, maka terjemahannya semua unta-unta yang larinya cepat itu milik Allah. Itu terjemahannya. Fatal sekali. Sangat fatal. Berubah maknanya, berubah hukum yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim. Tapi mereka hamba-hamba Allah yang belajar membaca Quran, yang terus ikut tadarrus, ikut melancarkan bacaan Qurannya. Dia ingin bacaan Qurannya benar, dia ingin bacaan Qurannya melancar, dia ingin ditegur ketika tadarrus, dia ditegur, dia dengarkan teguran temannya, dia perbaiki bacaannya. Nabi SAW memberikan jaminan kepada mereka. Apa kata Rasul SAW? Walladzi yaqra'ul Qur'ana yatata'ta'u. Dan umatku yang bacaan Qur'annya terbata-bata, tersalah-salah, lahu ajrani. Setiap kesalahannya Allah berikan 2 rahmat dan ampunannya. Masya Allah. Itulah mulianya Al-Quranul Karim. Tidak sama dengan bacaan-bacaan yang lain. Paham nggak paham? Tetap menjadi ibadah di sisi Allah. Dan Quran hebatnya, mau dibaca dalam situasi dan kondisi apapun, cocok dalam semua kondisi. Di acara kematian baca Quran cocok enggak? Cocok. Orang sakaratul maut baca Yasin cocok? Cocok. Nabi perintahkan, Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakan surah Yasin bila ada orang yang akan meninggal di antara kalian. Apa hikmahnya saudara-saudara yang berbahagia? Ternyata saya buka dalam tafsir Sawi pada jilid yang ketiga, di pembahasan surat Yasin, di muqaddimah surah Yasin, di situ Imam As-Sawi membawakan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata kenapa para ulama kita terdahulu kalau ada orang sakaratul maut disuruh kita baca Yasin? Apa yang terjadi sebenarnya? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat sebanyak, ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah turunkan malaikat di waktu orang membaca surah Yasin. Bagi orang yang sedang sakaratul maut itu berapa jumlah malaikat? Allah turunkan malaikat sejumlah huruf surah Yasin itu. Berapa jumlah huruf Yasin? Silahkan nanti dihitung. Sekitar 15 tahun yang lalu saya pernah menghitung surah Yasin itu kurang lebih sekitar 3.000 huruf surah Yasin. Kurang lebih sekitar 3.000 huruf itu surah Yasin. Allah turunkan surah Yasin, Allah turunkan malaikat sebanyak surah Yasin itu, kurang lebih sekitar 3.000 malaikat. Ngapain itu malaikat? Malaikat itu khusus diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendoakan orang yang sedang sakaratul maut ini supaya segala dosanya Allah ampuni. Ketika dia menghadap, dicabut nyawanya, dia melepaskan dirinya dari dunia, meninggalkan dunia ini dalam kondisi bersih dari segala dosa dan noda. Masya Allah. Dan juga saudara-saudara yang berbahagia, apa hikmahnya ketika Allah turunkan 3.000 malaikat? Ternyata saudara-saudara yang berbahagia, ketika kita sakaratul maut, itu ada syaitan yang datang menggoda kita. Itulah puncak terakhir seluruh syaitan, iblis dan seluruh tentaranya. Dengan segala cara dan upaya dia berusaha mengeluarkan iman yang ada dalam dada kita. Itu ambang-ambang pergulatan bertahannya iman seseorang. Tidak semua orang bertahan imannya. Saudara-saudara yang berbahagia, sakaratul maut itu menyakitkan. Sakaratul maut itu sakitnya luar biasa. Seandainya tidak ada malaikat yang menjaga, kita lihat kalau ada
orang yang menyembelih binatang kurban, bagaimana itu ngoroknya, bagaimana bahkan ada yang disembelih lari sapinya, ada ayam yang disembelih lari ayamnya, lari kerbaunya, sakitnya luar biasa. Bagaimana sakitnya sakaratul maut, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sakaratul maut, itu sakitnya paling ringan, seringan-ringannya sakaratul maut itu sakitnya bagaikan kambing yang dikuliti hidup-hidup. Itu sakitnya sakaratul maut. Maka di saat itulah setan datang menggoda kita, menawarkan segelas air, tapi kita tidak melihatnya. Semua orang digoda oleh setan. Jangankan kita semua yang hidup di akhir zaman, maksiat sudah banyak. Dulu ada seorang ulama bernama siapa? Bal'am bin Ba'ura. Ada seorang ulama bernama Barsis di zaman Nabi Musa. Barsis ini seorang ulama, seandainya dia memandang ke arsy, pandangannya tembus ke arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang terjadi? Digoda imannya oleh iblis. Ketika diambang sakaratul mautnya, hausnya luar biasa orang sakaratul maut. Haus, sakit yang luar biasa. Di saat itu iblis datang untuk mengeluarkan imannya. Yang penting dia, waktu itu iblis datang, yang penting engkau lepaskan imanmu, kau percaya saya sebagai Tuhanmu. Bal'am bin Ba'ura, Barsis tidak mau, tetap dia pertahankan imannya. Namun ternyata apa yang terjadi? Saking hausnya luar biasa. Saudara-saudaraku muslimin yang berbahagia, iblis datang. Yang penting engkau menganggukkan kepalamu bahwa engkau keluarkan imanmu, kau setuju keluarkan imanmu, kau lepaskan, tanggalkan bahwa engkau percaya kepada Allah, tanggalkan semua keimananmu, kau percaya saya sebagai Tuhanmu, aku berikan segelas air ini. Ketika dia menganggukkan kepalanya, dia mati, maka dia su'ul khatimah. A'udzubillah min dzalik. Imam Ahmad bin Hanbal diceritakan dalam kitab Al-Qurtubi. Al-Qurtubi salah satu kitab yang paling fenomenal yang berbicara tentang akhirat. Imam Al-Qurtubi menyebutkan di situ, ada muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Afwan, bukan muridnya, gurunya Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika sakaratul maut, maka beliau ditalqinkan. Sunnah hukumnya kalau orang mau sakaratul maut itu ditalqin. Kata Nabi, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan orang yang akan mati di antara kalian dengan ucapan, bisikkan dia la ilaha illallah. Ini ulama besar, gurunya Imam Ahmad. Ketika ditalkinkan, dibisikkan kalimat la ilaha illallah, dia memalingkan wajahnya ke kiri. Enggak mau, seakan-akan dia enggak mau. Dicoba oleh murid-muridnya yang lain, coba dari sebelah kiri, dibisikkan la ilaha illallah, dipalingkan wajahnya ke kanan. Berkali-kali dicoba dari kanan, dia berpaling ke kiri, dicoba dari kiri, berpaling ke kanan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ulama besar, gurunya Imam Ahmad. Begitu situasi dan kondisi yang dihadapi sakaratul maut. Tak lama, berapa lama, sesaat beliau agak sadar, agak siuman. Lalu beliau ditanya, wahai imam, apa gerangan ketika engkau ditalkinkan, kami talkinkan engkau, kami bisikkan engkau kalimat la ilaha illallah di telinga kananmu, tapi kenapa engkau malah berpaling ke kiri? Kami mencoba untuk membisikkan engkau la ilaha illallah dari telinga kirimu, tapi engkau berpaling ke arah kanan. Apa gerangan kau lakukan hal itu, wahai imam? Apa kata beliau? Ketahuilah bahwasanya sesungguhnya ketika engkau membisikkan la ilaha illallah dari telinga kananku, maka syaitan datang dari sebelah kananku. Dia berkata kepadaku, wahai imam, sesungguhnya dia menyerupakan dirinya dengan ibu saya yang sudah meninggal dunia puluhan tahun yang lalu. Dia menyerupakan dirinya dengan ibu saya. Dia berkata, apa katanya? Wahai anakku, aku yang membesarkanmu, aku yang melahirkanmu, aku yang menyusuimu. Aku ini ibumu, sudah berpuluh-puluh tahun meninggal di alam kubur, tapi aku mendapatkan kenikmatan di alam kuburku karena aku mati di atas agama Yahudi. Maka mut ala dinil Yahud fa innahu khairul adyan. Matilah engkau wahai anakku di atas agama Yahudi, karena itulah agama yang terbaik di sisi Allah. Aku tahu itu adalah syaitan. Dia serentak ketika kau bisikkan la ilaha illallah, dia pun membisikkan kalimat itu. Maka aku berpaling ke kiri. Kau talkinkan saya dari arah kiri, dia pun membisikkan saya agar aku mati di atas agama Yahudi.
Itulah yang terjadi. Aku bukan berpaling dari kalimat la ilaha illallah, namun sesungguhnya aku berpaling dari godaan syaitan yang ingin mengeluarkan imanku. Saudaraku muslimin yang berbahagia, ketika seorang yang sakaratul maut itu dibacakan surah Yasin. Ini abada ma in tamassaktum bihima wa hiya kitabullah wa sunnatu rasulih. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Kalau kau pegang dua perkara ini, enggak mungkin kalian sesat, enggak mungkin kalian bingung, enggak mungkin kalian akan tersesat dalam kehidupan ini. Apa dia? Wa hiya kitabullah, Al-Qur'an, wa sunnatu rasulih, dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana agar anak kita berbakti? Diatur oleh Quran. Bagaimana supaya kita mendapatkan ampunan dan ridha Allah, selamat sampai di hadapan Allah, diatur dalam Al-Quranul Karim. Salah satu contoh, saya kasih contoh. Al-Quran menyuruh kita untuk berbakti kepada kedua orang tua, di mana berbakti ini adalah kunci keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun kita hari ini, kunci keridhaan Allah itu adalah ridhonya orang tua. Allah nggak mungkin ridha, Allah nggak mungkin mengampuni hambanya tanpa keridhaan ibu bapaknya. Kita semua adalah anak dari kedua orang tua kita. Siapapun kita hari ini, maka ridha Allah bergantung kepada keridhaan orang tua kita. Orang tua tak ridha, mau dia ahli ibadah, tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahli ibadah, ahli sujud, ahli bangun malam, ahli puasa Senin Kamis, tapi dia tidak berbakti, dia menyakiti ibu bapaknya, sampah manusia itu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ada gunanya sama sekali. Dia kaya, dia seorang yang berilmu, dia ahli istighfar, ahli baca Quran, tapi dia suka menyakiti, bahkan mungkin dia putus silaturahim dengan orang tuanya, maka seluruh ibadahnya tidak ada nilainya sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku ingin mati di medan perang." Karena medan perang itu ketika terpenggal leher seseorang, jaminannya adalah surga. Jaminannya adalah surga. Seorang sahabat datang, "Ya Rasulullah, aku ini mau mati. Seandainya aku nanti maju di medan perang, seandainya aku mati, apakah aku masuk surga?" "Qala na'am." "Kamu pasti masuk surga," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ada seorang sahabat datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, baiat aku ya Rasulullah. Aku ingin ikut berperang. Izinkan aku ingin ikut berperang ya Rasulullah." Orang kalau mati syahid nggak ditanya di alam kubur, merdeka dia dari azab kubur, nggak ditanya sama malaikat, dia nggak ditanya, bebas dari pertanyaan malaikat, bebas daripada siksa kubur, dibangkitkan dalam keadaan harum semerbak wangi. Kalau keluar darah ketika dia terpenggal, darahnya wangi ketika dia dibangkitkan di hari kiamat nanti. Wajahnya berseri-seri. Ada seorang yang datang pingin mati syahid. "Ya Rasulullah, aku ingin mati syahid ya Rasulullah." Rupanya Rasulullah tahu ini sahabat ada orang tuanya. Nabi sengaja bertanya, "Ahayyun walidaik?" Apakah ibumu masih hidup? "Hidup ya Rasulullah, ibuku masih hidup. Bapakku bahkan balkilahuma, dua-duanya masih hidup ya Rasulullah." Apa kata Nabi? "Irji'i wa ila walidaik." Kamu balik saja. Ibumu membutuhkanmu, emakmu membutuhkanmu, bapakmu membutuhkanmu. Bapakmu sudah tua, dia butuh supaya kau pelihara dia. Kamu balik saja. Apa makna hadis ini kata para ulama? Ternyata berbakti kepada kedua orang tua itu nilainya lebih tinggi daripada orang mati di medan perang, lebih tinggi daripada orang mati syahid fisabilillah. Oleh sebab itu saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam, diceritakan dalam kitab Tazkirah Al-Qurtubi, satu-satunya orang yang tidak Allah inginkan diangkat dari api neraka siapa? Satu-satunya kelompok manusia. Kalau orang kafir udah pasti kekal di api neraka. Tapi ada orang beriman, ada orang Islam, Allah nggak pingin angkat dia dari api neraka. Allah ingin dia kekal abadi di api neraka. Siapa mereka? Mereka lah orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Auzubillah min dzalik. Saya bacakan sebuah riwayat dalam Tazkirah Imam Al-Qurtubi bahwa besok di hari kiamat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam surga Nabi, surga tertinggi namanya apa? Surga Firdaus.
Itu surga tertinggi. Nabi berada di dalam surga. Namun tiba-tiba Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan jeritan dan tangisan, teriakan yang begitu dahsyat, begitu menakutkan, menyeramkan teriakan itu. Siapa yang berteriak itu? Bahkan teriakan itu membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gelisah. Ternyata siapa mereka? Mereka adalah umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua umat Nabi sudah masuk surga. Semua sudah diangkat, sudah disyafaat oleh Nabi. Ternyata masih ada yang tinggal. Nabi melihat, Masya Allah, ternyata itu umatnya. Fa'asjudu tahtal arsy. Kata Nabi, maka waktu itu aku bersujud di bawah arasy. Aku minta ampun, ya Allah, aku mohon ampuni dosa umatku. Masukkan dia ke dalam surga, ya Allah. Keluarkan dia dari api neraka, ya Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya Habibi Muhammad, wahai kekasihku Muhammad, irfa' ra'saka, angkatlah kepalamu. Mahma talabta a'taituka. Apapun yang kau minta selama ini pasti kukabulkan. Enggak ada permintaanmu yang tidak kukabulkan, hai Muhammad kekasihku. Tapi yang satu ini, tidak akan pernah saya kabulkan permintaanmu. Tidak akan saya pernah kabulkan permintaanmu. Aku tidak akan pernah mengeluarkan dia dari api neraka. Maka Nabi kembali. Allah tidak menerima sujudnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Nabi termulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada makhluk di alam jagat raya ini yang lebih mulia, yang lebih dekat, yang lebih makrifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala selain Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun Allah menolak sujud dan doa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kembali di dalam surga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan segala fasilitas dan kenikmatan yang tak ternilai dan tidak terbayangkan megahnya surga itu, tidak bisa dibayangkan dengan hati dan pikiran manusia. Namun Nabi mendengarkan kembali jeritan itu untuk yang kedua kalinya. Nabi kembali meminta, nah Allah menolak permintaannya. Kau kembali saja, hai Muhammad, saya tidak akan ampuni dosanya. Nabi kembali. Namun Nabi kembali mendengarkan teriakan itu. Minta tolong supaya dikeluarkan dari api neraka. Nabi karena cintanya kepada umatnya, Masya Allah, Nabi tak tega. Cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita umatnya melebihi cinta kedua orang tua kita yang melahirkan kita. Maka Nabi tidak tega. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sujud. Lama beliau sujud. Lama beliau menundukkan kepala, memohonkan ampun supaya Allah keluarkan umatnya yang masih berada di dalam api neraka. Lama beliau bersujud. Yang ketiga kalinya, lama beliau bersujud, baru beliau mengangkat beliau mengangkat kepalanya. Dia berdoa memohon kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, Tuhanku, aku mohon ya Allah, keluarkan umatku ya Allah. Aku mencintai mereka ya Rasul, ya Allah. Aku mohon keluarkan mereka ya Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya Habibi Muhammad, wahai kekasihku Muhammad, fa bi'izzati wa jalali, aku bersumpah demi keagungan dan kemuliaanku, aku bersumpah kepadamu, hai Muhammad kekasihku, inni la ukhrijuhum minan nar, sesungguhnya aku tidak akan pernah mengeluarkan mereka dari api neraka hatta yarda aba'uhum wa ummahatuhum, kecuali dengan ridha dan maaf dari ibu dan bapak mereka. Allahu Akbar. Enggak ada nilainya kita ini di hadapan Allah tanpa membahagiakan orang tua kita. Enggak ada nilainya kehidupan kita ini tanpa kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Maka ketika keluarga kita ingin berkah, jangan pernah lupa untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Tanyain kabarnya. Kalau kita punya jarak dengan orang tua kita, beda rumah, bawain dia makanan untuk dia berbuka puasa. Sibuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Bayangkan, selepas itu apa yang terjadi, saudaraku muslimin yang berbahagia. Kalau begitu ya Allah, arifni an walidaihim. Tolong, di mana orang tua mereka ya Allah? Di mana orang tua mereka ya Allah? Tunjukkan saya di mana orang tua anak-anak yang durhaka kepada ibu bapaknya dulu di dunia ini. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat untuk membawa Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para orang tua. Nabi meminta di situ. Apa kata Nabi? Wahai para ibu, para bapak, ini bahasa kita. Ad-dunya qad madha. Sudahlah, dunia sudah berlalu. Sekarang sudah di akhirat.
maafkan sajalah anakmu, tolong maafkan anak-anakmu. Sebagian dari orang tua itu berkata, dalam riwayat itu disebutkan, ini saya mengutip riwayat dari Tadhkirah Imam Al-Qurtubi. Apa kata sebagian orang tua? Ya Rasulullah, dahulu anak saya, dia menelantarkan saya. Saya sudah tua renta ya Rasulullah. Saya ibunya yang melahirkannya. Saya besarkan dia sampai besar dengan cinta dan kasih sayang. Saya yang menyusuinya ya Rasulullah. Ketika saya sudah tua ya Rasulullah, dia tak tanya kabar saya. Dia telantarkan saya ya Rasulullah. Dia biarkan saya hidup sebatang kara. Menjerit hati saya ya Rasulullah. Sakit hati saya ya Rasulullah. Biarkan saja mereka di api neraka ya Rasulullah. Masya Allah. Lalu apa yang terjadi? Saking cintanya Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, Nabi tidak putus asa untuk bernegosiasi dengan para orang tua. Apa kata Rasul SAW? Kalaulah kalian tetap seperti itu, kalian tidak mau memaafkan mereka, maka karamatan limaji'i ilaikum, sebagai penghormatan kalian terhadap kedatangan saya ini Rasul sallallahu alaihi wasallam, nabi kalian udah datang sama kalian, maka sebagai penghormatan kalian terhadap kedatangan saya, tolonglah kau tengoklah sebentar anak-anakmu, lihatlah bagaimana anak-anak yang kau dulu lahirkan, bagaimana nasibnya di api neraka. Tolong tengok sebentar. Maka orang tua ini menengok, diajak sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika melihat anak-anaknya bercucuran air mata ibu dan bapak, menangis mereka, ya Rasulullah, kalaulah kami mengetahui begini sakitnya anak-anak kami di mana di api neraka disiksa oleh Allah, tentu kami tidak tega ya Rasulullah. Engkau yang menjadi saksi di hadapan Allah ya Rasulullah. Detik ini kami memaafkan semua kesalahan anak-anak kami. Maka hanya dengan kata maaf dan ridha dari orang tua kita, waktu itu Allah mengangkat dan mengeluarkan semua anak-anak yang durhaka dari dalam api neraka, dialihkan, dimasukkan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Saudara kaum muslimin yang berbahagia, kalau pingin rizki kita berkah, maka berikan rezeki itu buat kedua orang tua kita. Kalau pingin rumah tangga kita berkah, maka jadikan rumah tangga kita itu penuh perhatian, anak istri kita mencintai kedua orang tua kita. Kalau pingin segala urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, uruslah orang tua kita, maka Allah akan mengurus hidup kita. Kalau ingin hidup kita mulia, kalau Anda, kita semua menjadikan orang tua kita raja dalam kehidupan kita, maka Allah akan menjadikan kita raja dan mulia di hadapan manusia. Kaum muslimin yang berbahagia, betapa dahsyatnya doa ibu bapak. Saya sering sekali membuktikannya. Satu ketika saya punya salah satu dosen, guru saya namanya Profesor Dr. Kiai Haji Khatibul Umam, penerjemah kitab Fathul Qarib. Masih hidup orangnya. Itu 83 tahun umurnya sekarang. 83 tahun. Oh, tapi masih sehat, luar biasa. Semangatnya beliau luar biasa. Itu yang membimbing saya dalam menulis karya ilmiah disertasi waktu saya S3. Beberapa tahun yang lalu, sekitar 3 tahun yang lalu. Iya. Beliau itu sudah tua renta, tapi luar biasa. Itu dosen pembimbing saya yang pertama. Ada dosen pembimbing saya killer banget. Oh, itu Masya Allah, nggak bisa salah sedikit. Sudah dicoret semuanya, dicoret semua. Saya diminta memperbaikinya. Ketika menghadap ke beliau, dosen pembimbing saya yang kedua, selain Profesor Dr. Kiai Khatibul Umam ini, alim sekali beliau, seorang ulama besar. Alhamdulillah, saya banyak khidmat. Selain saya sebagai muridnya beliau, saya juga banyak khidmat di beliau. Saya pijit-pijit beliau, saya pijit-pijit kakinya karena dia ulama, supaya kita dapat barakah. Jadi saudara kaum muslimin yang berbahagia, ini dosen, oh killer banget, Masya Allah. Luar biasa killer, yaitu dosen saya. Dia minta sama saya ketemu jam 7. Jam 7 itu sudah selesai direvisi disertasi. Saya telepon ibu saya. Assalamualaikum. Ba'da isya saya telepon ibu saya. Bu, saya minta tolong. Ini dosen, sulit banget bu. Besok jam 7, ini penentuan. Bisakah saya lulus
bisa nggak saya ikut ujian promosi doktor? Waktu itu saya mohon doa ibu. Nanti 2:30 saya izin sama ibu, saya mau telepon ibu. Saya mau telepon ibu, doakan saya, karena jam 7 saya akan ketemu sama dosen saya. Masya Allah, saya bawa 300 halaman lebih, sekitar 325 halaman. Itu disertasi saya, karya ilmiah saya. Maka waktu itu, alhamdulillah, 2:30 saya telepon ibu saya. Alhamdulillah, rupanya namanya ibu ya, luar biasa cinta dan kasih sayangnya kepada anaknya. Saya telepon, Assalamualaikum Bu, besok saya mau menghadap dosen saya, tolong doakan saya supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan dosen saya itu luluh hatinya. Keras betul ini dosen ini, saya bilang. Sampai-sampai kata kawan-kawan, minta aja diganti dosen pembimbing. Itu mah killer banget, terkenal di kampus itu dosen paling killer. Oh, sulit orang lulus sama beliau. Masya Allah, tabarakallah. Ayo Bu, doakan saya. Bilang ibu saya, nak, kamu saja yang berdoa, saya yang mengaminkan. Maka saya berdoa, ya Allah, aku mohon ya Allah, dengan keberkahan sepertiga malam ini ya Allah, dengan sebab ibu saya yang mengaminkan doa saya di sepertiga malam ini, maka aku mohon kepadamu ya Allah, besok mudahkan urusan saya ya Allah. Besok saya mau bawa ini disertasi yang sudah saya revisi ini ya Allah, mau dilihat, mau diperiksa seluruhnya. Maka saya mohon ya Allah, luluskan saya dengan rahmat-Mu ya Allah, berkat dan sebab daripada doa ibu saya yang mengaminkan doa saya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Lama saya doa sama Allah, alhamdulillah. Nggak tidur saya malam itu ya. Kemudian selesai sholat subuh di masjid, lalu kemudian jam 6:30 saya berangkat ke kampus. Kemudian jam 7 datang dosen itu, saya sudah di depan kantornya. Datang, silahkan Pak masuk. Belum duduk, saya lepas disertasi saya. Ketika beliau sudah duduk di mejanya, beliau dapat telepon. Entah siapa yang menelponnya. Dapat telepon, lalu diangkat telepon, diambil disertasi saya. Beliau lepas handphonenya di sini, begini. Lalu dia ambil disertasi saya, beliau tanda tangani ACC, setuju, silahkan promosi doktor di situ. Masya Allah, nggak diperiksa sama sekali. Hebatnya namanya, dahsyatnya namanya doa orang tua. Nggak diperiksa, itu hebatnya. Masya Allah, nggak dibuka aja enggak. ACC, disetujui, silahkan Bapak, silahkan promosi doktor. Alhamdulillah. Promosi doktor, alhamdulillah, saya lulus dengan nilai yang sangat baik. Alhamdulillah. Doktor termuda di seluruh angkatan saya. Alhamdulillah. Berapa tahun saya tempuh? 2 tahun 11 bulan. Teman-teman saya berapa tahun? 5 tahun, 9 tahun, bahkan ada yang 11 tahun menempuh S3. Allah kasih saya 2 tahun setengah, 2 tahun 11 bulan pas. 30 November. Alhamdulillah saya selesai. Itu gara-gara doa orang tua. Dahsyatnya doa orang tua. Masya Allah. Saya kehujanan. Masya Allah. Saya minta sama Allah, ya Allah, ganti motor saya ya Allah. Saya minta tolong ganti motor saya ya Allah. Pas pulang saya ke Lombok, dari Jakarta ke Lombok, tiba-tiba ada yang nelpon saya. Kami berencana untuk memberikan 1 buah sepeda motor. Dikirimlah gambar. Nanti saya kirim gambarnya. Dikirim gambarnya ke saya. Saya lihat Vario ini. Ya Vario. Dalam hati saya, kalau Vario ini anak 4 tidak muat. Anak 4 tuh tak muat Vario. Yang kecil itu apa? Beat. Nah, dikirimkan saya gambar Beat. Ini. Kalau Beat ini kekecilan nih. Kalau Vario insya Allah bisalah insya Allah. Ibu saya sedang nyapu. Saya bilang, Bu, ini ada orang nelpon saya dan kasih saya gambar nih. Saya disuruh milih nih motor Beat ini, Bu. Minta tolonglah, Bu, doakan sebentar, Bu, supaya Allah kasih saya yang lebih besar. Vario, Bu, insya Allah. Ibu saya sambil pegang sapu doa, ya Allah, anak saya mau Vario ya Allah. Anak saya mau Vario, kasihlah hajatnya ya Allah. Kasih hajatnya, kabulkan hajatnya. Asar, itu pagi saya ditelepon asar, orang itu, mohon maaf, ini saya belum dijawab sampai sore ini, mungkin mau yang lain. Ini sudah, ini doa orang tua ini.
Begini Pak, saya bilang, alhamdulillah, mau apa saja saya boleh. Tapi karena Bapak bertanya, bolehlah mau motor Vario, saya bilang. Oh silahkan saja, nanti kami kirimkan gambar Vario. Kami mau kasih yang terbaik, supaya jangan sampai terlambat lagi di pengajian. Masya Allah, karena waktu itu sepeda motor mogok. Masya Allah, di Jakarta. Padahal dekat aja sih. Masya Allah. Tak berapa lama lagi kemudian, minta doa sama ibu. Supaya Allah kasih mobil. Supaya Allah kasih mobil. Masya Allah, ada orang teman tiba-tiba bilang begini, saya sudah rencanakan, saya tak tegalah, antum guru kami, sudah lama kami mengaji, nek tu ngaji le pelungguh nikah, ngaji pekih, wah pirebab, wah 5 tahun saja si pelungguh nikah, tiang dek ketiga kan, pelungguh nikah bahasa nikah, sudah tiang transferkan ya, pelungguh cari mobil ditransferkan. Tiang beli mobil, Masya Allah, tabarakallah. Murahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Allah maha kaya. Jadi, salah satu kunci dalam Al-Quranul Karim, ketika kita ingin hidup kita berkah dunia akhirat, anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, kuncinya kita wajib berbakti kepada kedua orang tua kita. Nabi SAW bersabda, Anda tidak perlu capek-capek cari sekolah yang hebat. Anda tidak perlu banyak metode untuk mendidik anak-anak. Tidak perlu banyak. Cukup kalau Anda ingin anaknya menjadi anak yang soleh. Kalau kita pingin, kata Nabi, anaknya menjadi anak yang berbakti kepada kita nanti ketika kita sudah tua. Biar anak kita berbakti. Bagaimana caranya? Nabi SAW bersabda, Birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Birru aba'akum. Berbaktilah kalian semua kepada ibu bapak kalian, tabirrukum abnaukum, maka anak-anakmu pasti akan berbakti kepada kalian. Kalau kalian soleh, kalian perhatikan anakmu, kau perhatikan ibumu, kau berbakti kepada orang tuamu, anakmu pasti berbakti kepadamu. Begitu kata Nabi SAW. Maka inilah salah satu fungsi Al-Quran diturunkan sebagai peta kehidupan kita agar kita selamat dunia dan akhirat. Inilah hikmah nuzulul Quran, supaya turunnya Quran ini bukan hanya sekedar menjadi bacaan kita, tidak, tetapi menjadi peta kehidupan dan petunjuk kehidupan kita. Bagi Anda yang berjualan, sudah dikumandangkan azan salat Jumat, Allah larang jangan jual beli. Ini sudah masuk hari Jumat, bergegas untuk ke masjid. Allah berikan ayat dalam Quran surah Al-Jumu'ah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-shalah, apabila dikumandangkan azan untuk menunaikan salat, mi yaumil jumu'ah, di hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, bersegeralah kalian berlari menuju Allah, segera kalian ke masjid, wa dzarul bai', tinggalkan jual beli. Jangan kalian sibuk dengan jual beli kalian. Azan ini sudah dekat hari Jumat, tinggalkan dunia kalian, segera untuk menuju ke masjid. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Anda yang banyak berbuat dosa, yang sering bermaksiat, yang sering berzina, yang sering minum khamar, belum tobat sampai hari ini, perhatikan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengajak kita dalam ayatnya surah At-Tahrim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silahkan bagi Anda yang berdosa dengarkan, termasuk saya. Apa kata Allah dalam firman-Nya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu
tubu ila Allah taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yawma la yukhzillahu an-nabiyya wal-ladhina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa biaymanihim. Panjang ayatnya. Hai anda yang berdosa, kata Allah, anda beriman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, tubu ilallah, bertaubatlah kalian kepada Allah, taubatan nasuha, dengan sebenar-benar taubat. Anda yang masih bertaubat katanya, tapi nanti berzinah lagi. Katanya bertaubat, tapi nanti minum khamar lagi. Katanya sudah bertaubat, ternyata taubatnya cuma 3 bulan, main judi lagi. Wahai hambaku yang beriman, kata Allah, tubu ilallah taubatan nasuha, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha, dengan sebenar-benar taubat. Kalau anda serius bertaubat, kata Allah, asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum, Allah pasti menghapuskan seluruh kesalahanmu. Walaupun anda berzina, seakan-akan Allah mengatakan, anda berzina 1000 kali, tapi anda bertaubat, datang ke saya, membawa dosa zina 1000 kali anda berzina, tapi anda serius taubat sama saya, asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum, seluruh dosamu itu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Dalam hadis lain disebutkan, anda siapapun kita hari ini yang banyak dosanya, mungkin dia berzina 1000 kali, mungkin dia main judi sudah berpuluh-puluh kali, sampai bahkan mungkin menelantarkan keluarganya, mungkin dia minum khamar, banyak sekali dosa yang pernah dia kerjakan. Siapapun hambaku yang datang kepadaku membawa dosa, walaupun dosanya biqurabil ardi, memenuhi 7 lapis bumi, ananas sama, memenuhi jagat raya 7 lapis langit, seandainya dikarungkan dosanya, karungnya itu sebesar 7 lapis langit dan bumi dosanya, kau datang kepadaku, kau minta ampun kepadaku, wahai hambaku, kau bertaubat kepadaku, membawa dosa memenuhi 7 lapis langit dan bumi, kau minta ampun kepadaku, sesungguhnya aku akan mengampuni semua dosanya. Wala ubali, aku tidak pernah akan peduli dengan seberapa banyak dosamu. Enggak peduli saya seberapa banyak dosamu. Walaupun kau berzina 1.000.000 kali, kalau kau datang kepada saya bertaubat, aku tak peduli dengan dosa zinahmu, aku pasti akan mengampuni dosamu. Masya Allah. Maka kata Allah dalam hadis kursi, inna rahmati la sabaqat ghadabi, sesungguhnya rahmatku itu, ampunanku mendahului kemurkaanku. Ampunan Allah jauh lebih besar daripada dosa manusia. Kalau dosa manusia sebanyak 1000 kali lipat bumi dan langit, Allah punya ribuan, jutaan, bahkan miliaran ampunan lebih besar daripada dosa-dosa manusia. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah kurang lebih sekitar 3 jam, kurang 2 jam saya rasanya ceramah, ya. Rasanya sudah lama, ya. Insyaallah saya kasih waktu dan season yang kedua untuk tanya jawab kepada seluruh jamaah yang ingin tanya jawab berkaitan dengan agama, fikih, hukum dan sebagainya. Insyaallah saya kasih beberapa waktu yang mau bertanya. Kalau ada permasalahan, insyaallah kita selesaikan di sini sesuai dengan hukum agama, insyaallah. Silakan bagi jamaah ibu-ibu yang mau bertanya, boleh bertanya, silakan. Ngiring. Saya izin minum ya. Ngiring, silakan. Nggih.